ある海賊について話が。 Sangat menarik sekali jika kita berbicara mengenai sosok Akagami no Seng, terutama soal kekuatan yang Seng miliki. Salah satu karakter pertama yang muncul dalam cerita One Piece ini memang sangat membuat para fan One Piece penasaran. Dan saking penasarannya, banyak sekali bermunculan teori-teori yang mencoba untuk menebak sebenarnya seperti apa sih kekuatan dari salah satu Yonko ini. Namun jika kita melihat timeline yang ada, Seng adalah sosok yang menginspirasi Luffy untuk menjadi bajak laut sejak Luffy masih kecil. Seng rela mengorbankan lengannya hanya demi menyelamatkan Luffy dari monster laut. Sesuatu hal yang tidak masuk akal sih menurut Mimin, jika Seng tidak bisa mengalahkan monster laut tersebut tanpa harus mengorbankan lengannya. Kita semua telah melihat sedikit bagaimana kekuatan Seng. Salah satu contohnya ketika dia beradu pedang dengan salah satu Yonko yang dijuluki manusia terkuat, yaitu Shirohige. Lalu pertemuannya dengan Yonko Kaido yang membuat Kaido mau menuruti perkataan Seng untuk tidak datang ke pertempuran Marineford. Dan yang terakhir, ketika di akhir perang Marineford, dengan lantangnya kelompok bajak laut rambut merah menantang siapa saja yang mencoba untuk melanjutkan peperangan. Dan kita pun tahu, tidak ada satupun pihak dari Angkatan Laut, Bajak Laut Kurohige, dan aliansi bajak laut Shirohige yang berani kembali bertarung menghadapi kelompok bajak laut rambut merah. Kurang lebih 2 tahun setelah terjadinya perang Marineford, kita pun diperlihatkan sosok Akagami no Seng muncul di hadapan Gorosei. Lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 907. Tujuan Seng bertemu dengan Gorosei sendiri sebenarnya masih belum diketahui dengan jelas. Hanya saja dari percakapan Seng dan Gorosei, Seng ingin membicarakan seseorang bajak laut. Tentunya pertemuan Seng dengan Gorosei langsung membuat image Seng yang awalnya dipandang baik justru berubah 180 derajat menjadi sosok negatif yang dicap sebagai agen dari pemerintah dunia. Ditambah lagi apa yang pernah dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah ketika bergesekan dengan kelompok bajak laut Kid, di mana kelompok bajak laut rambut merah ini tak segan-segan memotong lengan Kid. Ya, meskipun kita semua tahu apa dampak positif dari terpotongnya lengan Kid ini, di mana killer mampu mengalahkan Hawkins dan boneka santet yang sebelumnya ditargetkan kepada Kid berhasil dihilangkan. Di mana hal ini pun menjadi kunci bangkitnya Kid untuk kembali bertarung melawan Big Mom. Selain itu, Wushu yang pernah mengatakan bahwa kelompok bajak laut rambut merah telah mencuri gua iblis Gomu Gomu no Mi dari tangan pemerintah dunia semakin membuat Seng dipandang negatif. Dari semua hal ini, sebenarnya apa yang ingin direncanakan oleh sosok Akagami no Seng? Nah, jika kita melihat kembali percakapan antara Seng dan Shirohige, Seng pernah mengatakan bahwa dia rela mengorbankan lengannya untuk mengubah masa depan. Artinya, apakah mungkin Seng tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan? Jika benar, apakah Seng merupakan pengguna kekuatan buah iblis yang bisa melihat masa depan? Sebelum lebih dalam masuk ke pembahasannya, kita lihat terlebih dahulu fakta mengenai kekuatan untuk melihat masa depan dalam cerita One Piece. Memang sih, di dunia One Piece, kekuatan untuk melihat masa depan bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin. Kita semua tahu bagaimana kekuatan Ken Bunsoku Haki yang mampu digunakan untuk melihat masa depan. Ya, meskipun hanya dengan waktu yang sangat singkat, yaitu hanya beberapa detik saja. Selain itu, kekuatan buah iblis yang berhubungan dengan masa depan juga ada dalam cerita One Piece, yaitu kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi. Namun kemungkinannya akan sangat kecil sekali jika Seng ini adalah pengguna kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi. Nah, jika kita melihat fakta yang ada, kejadian di mana Toki melempar anggota Akazayanen dan Momonosuke ke masa depan, sudah jelas bahwa kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi hanya mampu membuat orang lain dan penggunanya saja yang datang ke masa depan, dan bukan untuk melihat masa depan. Sekali lagi, bukan untuk melihat masa depan ya. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah pengguna atau orang yang dilempar ke masa depan tidak dapat kembali ke masa lalu. Selain itu, jika kita melihat timeline yang ada saat kejadian Toki dibantai oleh Kaido, usia Seng ini masih terlihat remaja. Artinya, jika Seng langsung menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk melompat ke masa depan, wujud Seng pun pasti akan tetap remaja, sama halnya seperti Momonosuke. Selain itu, alasan yang paling kuat kenapa Seng tidak memakan buah iblis adalah dia memang tidak menginginkan untuk memiliki kekuatan buah iblis. Bisa jadi karena Seng ini ingin menjadi seperti Roger.
Dan seperti yang kita ketahui bahwa kru bajak laut Roger yang telah diperlihatkan sejauh ini tidak ada yang memakan buah iblis atas kehendaknya sendiri ya. Itu sebabnya kekuatan haki dan mahir menggunakan pedang menjadi pilihan utama kru bajak laut Roger. Karena itulah Zeng juga meniru jalan bajak laut Roger, yaitu menggunakan haki dan sebilah pedang sebagai sumber kekuatan yang dia miliki. Yang lebih menariknya lagi sih, Zeng tampaknya tidak ingin kehilangan kemampuan berenangnya, seperti yang pernah dikatakan oleh Zeng kepada Luffy. Suatu kelemahan bajak laut adalah tidak bisa berenang. Nah, dari sini sudah jelas jika Zeng kemungkinan besar bukan pengguna kekuatan buah iblis. Dan yang lebih masuk akalnya lagi, kenapa Zeng seolah-olah bisa melihat ke masa depan? Ya karena kekuatan hakinya, yaitu haki level tinggi, seperti yang Mimin jelaskan di awal tadi, bahwa kekuatan Ken Bunsoku Haki memungkinkan penggunanya untuk melihat ke masa depan. Mungkin para nakama semua akan bertanya, lah Min, bukannya kekuatan Ken Bunsoku Haki hanya sekilas saja ya, melihat masa depan, dan apakah ini merupakan batasan kemampuan Ken Bunsoku Haki? Nah, ini nih yang menarik menurut Mimin. Sebenarnya belum ada konfirmasi resmi dari Oda apakah kekuatan haki memiliki batasan penggunaan. Namun yang jelas jika kita melihat ulang duel Katakuri versus Luffy, memang kemampuan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh Katakuri ini hanya sedikit atau beberapa detik saja yang dia bisa gunakan untuk melihat ke masa depan. Artinya tidak sampai berjam-jam atau berhari-hari. Namun ada salah satu momen menarik ketika Luffy ditanya oleh Katakuri, lebih tepatnya di akhir pertarungan mereka. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Apakah kau akan kembali untuk mengalahkan Big Mom suatu hari nanti? Luffy pun kemudian menjawab dengan lantang, tentu saja, karena aku akan menjadi seorang raja bajak laut. Lalu sesuatu hal yang tidak terduga diucapkan oleh Katakuri. Kau bisa melihat masa depan cukup jauh. Nah, dari perkataan Katakuri kepada Luffy, seolah-olah menjadi sebuah clue dari Oda Sensei. Jika kekuatan tanda kutip Ken Bunsoku Haki bisa melihat sampai dengan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun. Jadi menurut Mimin, Zeng ini bukanlah pengguna kekuatan buah iblis Toki Toki no Mi, tapi Zeng adalah pengguna kekuatan haki level tinggi, sama seperti mantan kaptennya, yaitu Goldie Roger. Oke, itu tadi merupakan pembahasan apakah Zeng pengguna kekuatan buah iblis atau bukan. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time.